Halo Halo semuanya, halo semuanya. kami dari kelompok 4. Kami pada hari ini kami akan membahas sebuah topik kasus nih Jadi kami mengenai mengenai eee, agresivitas. mengenai agresivitas nih, betul. Jadi studi kasus yang kami bawa kali ini adalah penemuan mayat di koper yang di Terjadi di Cikarang. Cikarang. Tapi sebelum itu izin kami mengenalkan diri kami dulu ya. Oke. Aku Zamalia Kuswoyo. Aku Ivi Azura. Aku Salsabila Nur Hazira. Aku Rayhan Nugroho. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kasusnya ini kan kita kemarin barusan belajar banget tentang Betul nih, agresivitas itu kan. Jadi betul. menurut kalian deh, agresivitas itu apa sih? Agresivitas itu tindakan seseorang yang membahayakan seseorang, baik secara fisik ataupun psikis. Oh, jadi kayak bisa bullying gitu ya, termasuk hal itu ya. Kalau menurut kamu? Kalau kamu? Aku ya sama sih. Mungkin dia lebih berkaitan ke fisik dan verbal juga ya. Bisa menghancurkan benda-benda atau barang-barang gitu kali ya. Kasar ya. Kasar ya. Ya oke. Kasar. Tindakan kasar gitu. Terus kalau Kriminal gitu lah. oke, tindakan kriminal ya. Yes. Betul. Kalau ke verbal kriminal juga. Enggak lah. Kalau verbal kan bahasa ya. Tapi kan juga bisa jadi Iya, termasuk jadi ke cyber, kayak cyberbullying dalam kan ketikan juga. gitu. Cyberbullying kan Betul. juga termasuk agresivitas tuh. Betul, itu bisa termasuk ke dalam agresivitas juga. Bener. Jadi kalau penyebab orang tuh melakukan agresivitas itu apa sih? Penyebabnya tuh, kenapa sih dia bisa ngelakuin hal-hal yang kayak tindakan kasar? Mungkin bisa jadi pengaruh lingkungan juga ya. Mungkin ada depresi juga dia kali. Bisa jadi sih. Bisa mungkin kali ya, kayak dia lagi ada banyak masalah jadi kayak Jadi dia melampiaskannya ke orang lain. ke orang lain. Kan ada tuh modelan kayak gitu. Bener. Apa lagi tuh? Apalagi? Penyebabnya tuh? Penyebabnya tuh bisa jadi karena ketekanan dari orang tua. Bisa jadi dia Harus juga kurang dapat kasih dipaksa. sayang nggak sih? Iya. Bisa. Kayak harus kayak gini, disuruh kayak gini sama orang tuanya. Banyak tuntutan. Oh iya, banyak tuntutan. Dia Jadinya kayak ya. stres gitu. Nah. Jadi kayak betul dia nggak Nah. bisa mengontrol emosi sama itu dia. Iya, mental. Betul, bisa. Bisa kok menurut kamu tuh? Ya sama juga seperti yang tadi, itu sudah mewakili semuanya. Oke. Nah, karena kita hari ini membahas agresivitas nih, Mm-mm. kita ada juga nih kasusnya yang mungkin bisa dibilang agresivitas dia tuh mungkin saat itu lagi memuncak ya. Apa tuh? Kasus apa tuh? Kasus nih pembunuhan yang baru viral nih, pembunuhan di dalam koper. Oh. Penemuan mayat di dalam koper. Iya, penemuan mayat di dalam koper. Heeh. Jadi kalau aku baca-baca nih kan, katanya tuh berawal dari cinta terlarang. Jadi siapa nih yang udah baca beritanya dan tahu tuh awalnya gimana? Bisa jelaskan coba? Coba. Jadi awalnya tuh mereka temenan di kantor, temen di kantor kan. Ya. Nah, jadi si cewek ini, aduh maaf ya, dia sebenarnya kalau nggak salah udah punya suami ya. Iya, dua-duanya. Iya. Dua-duanya Sudah punya keluarga pun. Dua-duanya Sudah berkeluarga. Ini baru-baru aja berkeluarga. Iya. Iya. Oh, bukannya ini ya masih mau melancar ke apa? Mau Udah resepsi? nikah, tapi udah resepsi gitu loh. Masih resepsi. Baru mau resepsi. Terus Habis itu ya selingkuh. si pelaku jadi selingkuh gitu ya kan sama korban ini. Korbannya juga udah korban udah berumur kan, udah 50 tahun. 50-an kan? 50 tahun tuh korbannya. Masih 20, masih muda banget. Ngeri Kenapa banget. dia nggak sama? Kenapa? Mungkin juga kan katanya kan mereka sekantor ya? Ya kan sekantor kan? Satu kantor, tapi si ceweknya ini Beda divisi lah. enggak, beda cabang gitu. Oh, beda cabang. Si ceweknya nih di cabang Bandung. Oh. Cowoknya ini dinas dia. Berawal dari dinas aja, dinas pengen kenalan tuh, ceweknya divisi keuangan. Cowok ini tuh tadinya di Tangerang. Di kantor ini di Tangerang gitu. Jadi awal mula mereka bertemu ini gimana sih, ada yang tahu nggak? Awal mulanya itu dia tuh tadinya ya di Tangerang, terus dia pindah ke kota Bandung. Dinas di Bandung, iya. Dinas di Bandung dan mereka jumpa dan katanya
Udah berhubungan suami Udah berhubungan istri. suami istri 2 kali. Iya, Itu mengejutkan kali sih. Itu aneh sih. Wah, sih di hotel lagi. Di hotel lagi 2. Terus si apa? korban ini ya minta tanggung jawab. Iya kata gara-gara itu Iya. si korban minta tanggung jawab, si pelaku ini mungkin itulah kan Bu Rianda juga ada menyinggung ya Benar. tentang setiap orang tuh ada insting membunuh. Eh, Mungkin benar. saat itu yang menyebabkannya emosinya bergejolak Karena- mungkin saat itu ya. Karena tuh pelaku minta pertanggungjawaban kan. Korban tuh minta pertanggungjawaban. Korban kok pelaku. Korban tuh. Iya, terus tapi kayak pelakunya nggak mau kan, nolak lah, udah punya istri. Iya mau nikah juga ya kan. Kan nggak mungkin nikah 2 kali. Nggak mungkin sama yang tua Hmm, lagi. iya kan? Nah, habis itu kayak si korban ini ngeluarin kata-kata yang menyakitin hati, kasar. Bisa jadi itu pemicunya kan, Itu pasti bisa jadi pemicu sih. Pemicu Makanya sekali. pelaku bisa membludak gitu emosinya ya. Bener, pasti. Hmm. Kayak gitu kan harus bertanggung jawab kan. Ya apalagi udah ngelakuin hubungan kayak gitu kan 2 kali. Itu mereka melakukan hubungan 2 kali itu apa si korban itu hamil? Enggak, tapi kayak karena minta tanggung jawaban aja kan Oh. lagi gituin aku. Udah gituin dia. Iya sih. Tapi si cewek ini juga udah punya Suami udah punya anak kan? Udah gede. Udah gede, udah besar anaknya. Iya. Dia udah be- Udah remaja. iya, Sekitaran remaja. remaja lah umur remaja. Selera berondong. Astagfirullah. Lanjutin. Katanya si korban dijodohin di kolam. Waktu di hotel Waktu Iya, pelaku korban kan dijeditin katanya. Iya kan minta penjauhan. sampai berdarah. sampai Iya kan? berdarah. Habis itu saya nggak tahu ya waktu udah baca beritanya habis dijedotin dibekap. Sampai meninggal. Terus kan sampai dipaksa masuk ke dalam koper. Itu kopernya baru dibeli ya? Iya, dia Iya kan? keluar dulu pas sudah bunuh tuh. Dia keluar dulu untuk membeli koper. Betapa bejatnya. Coba. Ada pikiran dia untuk Kok bisa gitu loh? nggak kayak ada aja gitu. Kan besar badan manusia itu ya. Mungkin mayat tuh sampai gini-gini nggak sih? Sampai meringkuk-meringkuk gitu Ada mungkin. pikiran dia beli koper dulu ya, padahal udah ada mayat di Dan situ. beli koper dulu lah katanya. Tapi mana mayat ya udahlah. Dalam koper aja Koper katanya. aja. Mungkin gitu lah itulah orang udah buta karena emosi tadi Gelap itu. mata, iya itulah Gelap insting mata tadi, membunuhnya keluar tuh saat emosi. Jadi segala hal itu dihalalkan. Segala hal tuh yang haram-haram tadi dihalalkan sama dia. Lagi panik kan Heeh. mayat nih. Panik jadi dia kayak biar nggak ada jejak mungkin ya. Dia berpikir bahwa mungkin takut ketahuan dimasukkan aja dalam koper terus dibuang gitu. Padahal Tuhan punya rencana lain. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Betul. Tuhan tahu itu semua. Terus si pelaku kalau nggak salah dia itu ditangkap di Palembang ya. Itulah dia mau ada resepsi sama Itu- istrinya. Itu dia nggak mau ngadain resepsi, Dan kalau nggak salah dia ngambil duit si istrinya, enggak yang korban. duit korban. Iya. Untuk bayar resepsi loh. Soalnya kata istrinya nih sama di Palembang gitu kayak tiba-tiba si suaminya nih pelaku ini namanya Arif. Si Arif, ya. Pak. Kayak lagi tiba-tiba rajin sholat aja, rajin sembahyang gitu, kayak panik kan rajin sholat gitu. Mungkin mau menutupi kepanikan dia itu tadi. Mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Heeh. semoga gak ketahuan gitu. Iya, Kok bisa rajin sholat abang ini? iya Mungkin gitu betul. ya. Terus istrinya mikir, oh mungkin mau berubah lebih baik gitu Karena katanya. dia mau menikah ya kan. Iya, nggak ada resepsi. Ya, kenapa takut ketahuan? Kenapa tiba-tiba kok bisa jadi baik gitu? Nah pas penangkapan itu dia ditangkap di rumah keluarga calon istrinya. Betapa malunya, mukanya tebal kali itu pasti. Dia tuh mukanya sendiri. Itu polisi sampai masuk ke rumah untuk geledah dia, ngecek Iya dia kan? Terus dia kan buang mayatnya itu di. sekongkol sama adiknya kan. Iya, pelaku ada 2. Dan adiknya tuh nggak tahu kalau itu mayat isinya. Cuman membantu aja, nggak sampai melakukan tindakan pembunuhan. Tindakan pembunuhan cuma si Arif aja yang melakukannya. Iya. Si adik ini cuma membantu untuk membereskan lah ibaratnya. Ngebantu
membantu ngebuang mayatnya itu membuang di mayatnya tol di kan? tol yang di Cikarang. Di Cikarang. Nah, apa? Keluarganya kasihan. Kasihan kali sih, keluarga juga pasti Ay, terpukul anaknya nggak ya. sih? Anaknya pasti kayak Suaminya, Suami si korban. iya kan suaminya. Iya betul. tapi jahat juga. Kayak kenapa bisa gitu loh. Kan Kenapa selingkuh sama umur yang 28 itu? apa? Udahlah. Beep, kita beep. Itu di setting Ada aja ya. beep gitu ya kan. Ada yang mau ditanya lagi atau diberitahu? Tapi kan pas dia naruh mayatnya itu langsung dia kubur apa gimana? Enggak. Itu masukkan ke dalam koper, apa yang mau dikubur? Itu dicampaknya aja di pinggir tol itu. Dikiranya kan nggak akan ketahuan itu, siapa sih yang bakal ketahuan? Ke dalam koper. Siapa yang bakalan tahu mungkin dalam kotaknya ya. Dalam koper mungkin hanya mungkin hanya koper bekas aja, mungkin pikir orang lain ya kan. Dia mikir mungkin kayak gitu. Dia dibuka kan. Rupanya dibuka, rupanya ada mayat. Mayat. Itu yang buka apa enggak apa enggak panik kali itu? Bau juga. Shock lah ibaratnya. Tapi kalau keluarga lihat mayatnya dan itu Itu pasti shock kali, shock berat. shock sih. Dan si pelaku katanya juga udah mau menikah. Sudah menikah. Mau melangsungkan resepsi di Palembang. Apa kasihannya istrinya ya? Itu langsung dibatalin loh Ya iya. sama keluarga. Cewek mana yang nggak membatalin gitu, gila. Punya suami Menikahi- pembunuh. Gila, mau kalau punya suami pembunuh enggak kan? Kita Gila. emang keluarganya kamu nih kamu siapa yang pembunuh gitu. Nggak mungkin lah, betapa malunya. Terus kalau di sini dibilang itu sanksinya itu dia dapat sanksi pasal 365 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Hah? Pencurian didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Berarti dia mau mencuri uang itu juga. Berarti dia ada niat ya kan untuk mencuri uang. Itulah karena gelap mata tadi. Jadi semua hal dia lakukan sama dia. Mikir ini duit cewek ini banyak nih. Mainap Dia dia. deketin cewek ini bukan karena cinta, bisa jadi Karena harta. karena harta. Mungkin posisi Itu untuk pasal pencuriannya. mungkin posisi cewek ini di kantor mungkin udah lebih atasan. Kali ya. Dan itu polisi mengecek beberapa CCTV nih yang ada yang di jalan. Itu melihat pelaku sama korban tuh berboncengan dulu sebelumnya. Ternyata si pelaku itu sebelumnya menjemput Menjemput si ke kantor korban kan, ke buat dibawa ke kantor. hotel. Dibawa ke hotel, disitulah dia melakukan eksekusinya. Diituin dulu kali, soalnya di sini masuk dalam pasal pemerkosaan. Oh iya. Ya, pasal ya. Selanjutnya, pada kasus mayat dalam koper ini di Cikarang terdapat terduga menyetubuhi korban, maka kami asumsikan telah terjadi pemerkosaan terhadap seorang wanita tersebut. Jadi ini masih simpang siur sih, antara itu emang dua-dua sama-sama mau atau memang diperkosa. Tapi kayaknya sama-sama mau. Soalnya ada 2 kali kan? 2 kali pun si cewek kan mau juga dibawa ke hotel kan. Iya. Berarti hotelnya hotel cewek ini kan? Hotel cewek. Iya, hotel cewek ini. Hotel cewek ini dulu. Si cewek ini punya hotel. Iya. Oh iya. Bisa jadi karena harta itu, karena cewek punya hotel. Iyalah. Dibawa ke hotel cewek ini. Itu kamarnya itu kamar 121 ya katanya ya. Kalau saya dengar aku kamar 121, betapa angkernya mungkin kamar itu nanti. Nah, dari kasus ini, kasus ini mirip juga sama dengan kasus yang aku pernah dengar. Tapi ini kejadian bukan di Indonesia sih. Di luar. Ini kejadiannya di luar, di Amerika Serikat, lebih tepatnya di New Jersey. Nah, aku cerita dulu nih ya. Boleh. Nah, jadi ada nih satu keluarga, namanya keluarga McGuire. Di keluarga McGuire ini ada 4 orang nih. 4 orang yang terdiri dari ayah, namanya Bill McGuire, terus si ibu namanya Melanie McGuire, sama 2 orang anaknya. 2 orang anaknya ini privasinya dijaga lah ya kan. Masih anak kecil soalnya. Dan kejadian ini di tahun 2004. 20 tahun yang lalu. Tapi kasus ini viral lagi karena pelaku diinterview sama suatu stasiun TV. Nah, awal ceritanya itu
si Bill ini ketemu Bapaknya nih, nih, iya ya. si bapaknya ini si Bill ketemu sama si Melanie istrinya Ya. di satu tempat kerja. Ini di tempat kerja si Melanie sih lebih tepat. Enggak deh, lebih tepatnya di tempat kerja mereka berdua. Si Melanie jadi pelayan dan si Bill itu juga jadi pelayan di situ kalau nggak salah. Terus cinlok lah orang itu. Cinlok terus menikah. Nikah nih. Kan namanya orang-orang pacaran kan mungkin awal-awal masih Love bombingnya. love bombing, masih baik-baik, mungkin Masih menunjukkan yang cinta ah, honeymoon phase. mungkin gitulah ya kan. Jadi kayak rupanya ada nikah, si Bill ini rupanya berbeda 180 derajat. Oh, Berbeda kali. Suka main tangan, kasar, kasar. suka berjudi bahkan. Aduh. Suka main judi. Aduh, itu Itu pada bahaya berjudi banget. dah. Aduh, udah. Udah menghabiskan uang Bahaya keluarga. banget itu Nah, ya. terus suka berjudi, terus suka dia nggak taat peraturan lalu lintas. Kalau di sana kan lalu lintas kan Ketat banget ya. ketat kali, bisa langsung dipotong ya kan dari rekening bahkan ya kan. Itu Udah langsung judi, dari kayak rekening. gitu. Habis deh duit tuh. Udah dari itu karena tingkah si Bill yang berubah ini, Mm-mm. si Melanie nggak suka lah. Iyalah, siapa yang suka? Siapa yang suka cewek yang kayak gitu kak? Iya, Ya kan? awal-awal baik-baik kali, habis itu kayak Ah. gitu nggak ada yang suka. Nah, si Melanie ini dia minta cerai, menggugat cerai gitu, tapi si Billnya nggak mau. Langsung minta cerai gitu. Nggak Langsung ada kayak cakap berdua. ada sih, tapi itu sampai mereka terjadi pertengkaran gitu. Oh. Itulah di situ dia si Melanie dipukul, terus bahkan mulutnya, kalian tahu nggak sih yang untuk orang mencuci yang apa sih, dia kayak tisu dia lembarannya, tapi dia wangi. Oh, tahu. Apa Tisu sih? basah. Bukan tisu basah. Ini tuh mencuci. Tisunya itu dia pokoknya nanti jadi busa lah dia dalam Oh, airnya tuh. iya. Gitu. Dan gitu itu disumpel ke mulut istrinya. Supaya mungkin untuk diam gitu mungkin ya. Mungkin udah capek sih Bill denger Uang omelan dia. habis kan? Udah capek, uang habis, judinya gagal mungkin gitu ya. Iya, bisa Udah jadi. habis itu rupanya si Bill kan nggak mau. Jadi rupanya si Melanie ini bilang, bukan Melanie aja, si Bill sama Melanie berkomitmen nih. Mereka bilang, yaudah kalau misalnya kalau nggak mau cerai, mau memperbaiki hubungan rumah tangga kita harus mempunyai anak kedua. Siapa yang bilang kayak gitu? Si Bill, mereka berkomitmen gitu, mempunyai anak kedua. Biar dia berubah gitu maksudnya ya. Biar berubah. Aduh. Dan mereka juga harus mempunyai satu rumah mewah. Si Bill yang bilang Iya, mereka berkomitmen berdua. agak-agak ini dia ya, dia berjudi. Kalian tahu rumah mewahnya itu di tahun 2000-an lah pokoknya, bukan 1990-an. Tahun 2000-an itu total harga rumah itu 7,5 M. Apalagi sekarang ya mahal banget pasti. Apalagi harga sekarang. 7,5 M itu besar loh. Besar buat yang dulu tuh besar banget. Itu besar kali. Besar kali sih buat dulu. Nah, udah dari situ si Billnya ini rupanya tetap kayak gitu, nggak ada perubahan. Dia udah beli rumah mewah itu. Udah tinggal ini di rumah mewah itu, bahkan si Bill tetap kayak gitu. Terus si Melanie ini jenuh juga lah ya kan. Iyalah, udah apa, anak kedua udah, rumah udah, nggak berubah apalagi juga. gitu. Iya, apalagi dicari. Begitu menggugat cerai lah lagi. Rupanya pun si Bill ini nggak mau. Terus bertengkar. Katanya si Bill ini pergi dari rumah karena pertengkaran itu. Oke. Nah, dari situ rupanya tanggal 28 April tahun 2004. Oke, that's my birthday. Apok dikit ya. Si Bill hilang. Dan rupanya setelah beberapa hari hilang, nggak balik-balik nih ke rumah nih. Rupanya ada ditemukan 3 buah koper di pantai Virginia. 3 buah koper. Berarti dimutilasi gitu. Tuh bisa benar dimutilasi. Dan itu mengerikan kali sih. Ditemukan 3 koper nih, tapi lokasinya ini berbeda-beda tapi masih berdekatan. Dan 3 koper ini nggak ditemukan sama polisi, by the way. Dia ditemukan sama warga-warga yang melintas gitu. Warga Nah, lokal. koper pertama itu ditemukan bagian kaki dari dengkul ke bawah. Aduh. Dan itu katanya kakinya masih segar gitu. Terus koper kedua bagian torso lengkap, masih ada tangannya dan masih ada kepalanya. Dan itu penuh dengan tembakan di seluruh badan dan di kepalanya. Bolong-bolong penuh dengan tembakan. Nah, koper ketiga itu bagian paha sampai dengkul. Oh my god.
dimutilasi ya. Tapi ini kasusnya kayak Indonesia ini serupa tapi tak sama ya. Karena ini kan dimutilasi ya. Kalau yang ini kan cuman dibunuh aja terus masukkan ke dalam koper. Serupa aja sama-sama dalam koper aja ditaruh Pokoknya intinya mayatnya. dalam koper lah ya kan. Nah, udah ditemukan nih rupanya wajahnya tuh sampai biru loh. Wajah mayat Berarti ini. lama nggak sih? Mungkin. Terus 3 hari atau 4 harian? lebih bahkan. Mungkin lah seminggu atau 5 hari gitu lah. Masih segar ya. Kakinya itu masih segar dan Hmm. polisi lah menginvestigasi nih buat sketsa wajah rupanya ada yang ngenalin sketsa wajah itu dan itu ternyata Sibil. Mayat Sibil. Itu mayat Sibil ya dimutilasi itu tadi. Itu mayat Sibil dan kejadiannya itu ditemukan pada tanggal 5 Mei dan 11 Mei. Jadi rentang waktunya itu agak jauh ya ditemukan kopernya itu. Terus diinvestigasi lah si Melanie karena kan dia istrinya. Iya. Ya pasti diinvestigasi dong. Oh, pastilah iya. Kenapa tiba-tiba suami kau yang kau bilang hilang itu mayat dalam koper aja tiba-tiba? Terus setelah diinvestigasi nih si Melanie nggak menunjukkan ekspresi apapun. Dia malah pas kan dia gimana ya? Kalau diinvestigasi tentang sedih harusnya Sedih gitu lah, namanya kan. suaminya Ini kan. dia nggak menunjukkan ekspresi apapun. Gimana mukanya Han? Dia hanya kayak oh iya suami saya memang hilang gitu-gitu. Cuman kayak gitu aja. datar gitu ya. Terus tapi dia kelihatan grogi ya. Mungkin memang orang mungkin introvert grogi mungkin ya gitu ya. Bisa jadi ya kan. Bisa jadi kemungkinan. Masih positive thinking. Masih positive Mungkin dia thinking. grogi karena introvert. Nah, terus dari kejanggalan-kejanggalan yang lain pas mayat Sibil dikubur, si Melanie ini nggak sedih sama sekali. Nggak ada nangis, nggak ada meratapi gitu, nggak ada. Padahal suaminya ya, anak dari bapak. Jadi polisi curiga lah ya kan. Dan ada bukti-buktinya, aku lupa sih bukti-buktinya apa aja. Pokoknya ada bukti-buktinya, salah satunya itu ada mobil Sibil yang ada di tempat judi, tempat bermain judi Sibil itu. Ada potongan daging Sibil di mobilnya. Di mobilnya dan polisi itu menduga bahwa si Melanie membunuh karena mungkin ada lengket di sepatunya daging Sibil. Sepatunya Melanie? Di sepatu Melanie ada lengket daging Sibil jatuh di mobil mungkin ya. Ini agak apa ya? Agak cringe ya. Agak gore sedikit ya. Maaf ya. Terus itu si Melanie ini pas sudah ditangkap lah ditangkap. Si Melanie pas ditangkap dia nggak kooperatif sama sekali. Bahkan dia juga nyewa kuasa hukum. Nyewa kuasa hukum untuk membela dia. Kan kalau dia nggak salah sebenarnya. Iya, dia bilang aku nggak salah katanya gitu. Dan kuasa hukum dia membela bahwa dia tetap tidak salah gitu. Siapa yang ada orang ngaku ngebunuh? Nggak ada pasti. Memang nggak ada yang ngaku pasti. Gak usah kan. Tapi dia nampakin aja nggak ada sedihnya. Nggak ada sedihnya. Iya. Walaupun udah disakitin kayak gitu kan pasti ada rasa sayangnya nggak sih? Ada ini ya. Ada kelainan juga berarti. Ada psycho. Enggak loh, udah ketara kali loh. Daging yang lengket di sepatu itu. Apalagi dia mau ngelak apa Mau lagi ngelak kan? apa? Dan dia juga punya senjata pistol itu yang katanya itu bukan punya dia dan itu ternyata ada sidik jari dia di situ. Jadi gimana? Aduh. Tetap dia tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku. Itu pas nonton ceritanya sih apa sih anak ini gitu kok masuk lagi ke agresivitas kan. Istri ngebunuhnya tuh karena dia ngerasa selama ini tertekan, dia memendam semuanya, ya boom gitu meledak kan. Meledak dia karena udah gedek mungkin sama si Bill ini tadi ya. Udah gedek, dikasih rumah loh. Siapa yang dikasih rumah, dikasih anak kedua. Kesempatan ibaratnya ya. Dikasih kesempatan. Iya, dikasih kesempatan kedua nih. Aku kasih kesempatan kedua. Udahlah. Udah nih kan udah gak kooperatif tadi nih. Dijatuhilah hukuman dia. Berapa tahun? Untungnya seumur hidup sih. Alhamdulillah. Kok ini 9 tahun ya? Ya gini. Kan ini masih itu bagian itu 9 tahun tuh pencurian. Iya, beda dia. Dia terjerat beberapa sanksi pidana. Ada banyak sanksinya. Pencurian, pemerkosaan katanya tadi kan. Pemerkosaan. Dan mungkin nanti ada pasal tentang pembunuhan mungkin nanti ya. Masuk ke pasal pembunuhan dia. Udah diterbitkan. Udah nih dia kan itu tadi kalau di pasal pemerkosaannya dia dapat hukuman
berapa nih? 15 tahun penjara dia 15 tahun. buat yang pembunuhan. Kalau untuk pembunuhan kurang Kalau sih pembunuhan 15 itu tahun. berapa kali sih menurutku? Enggak. Kalau dulu kan pembunuhan nyawa bayar nyawa ya. Itu dulu karena hukum rimba ya. Sekarang kan nggak ada lagi ya hukum rimba kayak gitu. Setelah si Melanie tadi kita kembali ke yang tadi ya. Melanie ya. Si Melanie tadi dihukum seumur hidup. Rupanya dia diinterview dong. Tahun 2020 kemarin. Bukan dong. Diinterview. Di penjara gitu. Enggak, diajak ke studionya gitu, ada studionya. Ada videonya. Ada videonya bahkan. Udah tunjukin klipnya dikit ya. Aman itu sedikit nanti kita tunjukkan. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Oke, sebelum nanti muka Melanie ada kita pampangkan nanti. I have been incarcerated for 12 and a half, going on 13 years now. Do you still insist that you're innocent? Absolutely. You're sitting here a wrongfully convicted person. Correct. Absolutely. And what have those years been like? I tell people it's not as bad as you think in some ways, and it's so much worse than I could ever articulate in others. After all these years, I still feel hurt. I still feel bothered. I still feel like, how could somebody think that I did that? Udah gitu di interview tapi dia kayak tetap nggak ngaku, terlalu santai dan tetap nggak ngaku Itulah. kalau dia yang salah. Udah terlalu sakit hati tuh orang kayak gitu. Itu kayak kenapa gitu Gelap loh. mata. Gelap mata tadi, betul. Stupid. Stupid. Saking bencinya nggak sih itu kayak udah gede kali. Iyalah, kalau yang ini tadi kan mungkin karena harta ya kan. Harta. Yang ini karena Karena udah memang benci. emang salah. udah Dua-duanya dipendam, salah iya, dua dipendam meledak deh. meledak dia itulah, Ngebunuh deh. membunuh jadinya. Langsung pang kata. Potong-potong. Bagi 3. Dan untungnya ada yang ngenalin sketsa wajah. Itu sketsa wajah si Bill itu sama sekali nggak jelas. Mukanya hancur. Enggak hancur, tapi dia kayak agak bengkak-bengkak Iya, biru gitu. iya. Kan nggak mungkin ditunjukin potongan mukanya Iya, sama itu ya. mungkin kan itu dia ditemukan dekat pantai kan. Mungkin karena kena air pantai itu tadi nggak sih? Tapi pintar ya siapa? Si Melanie. Si Melanie ini dibagi 3 dalam koper agak diletaknya Iya, nggak di satu tempat jauh-jauh gitu. Tapi Tapi kan satu lagi Tuhan nggak Nggak tidur. tidur. tetap bisa ketahuan gitu loh. Walaupun sepintar apapun caranya. Apapun yang ditutupi itu pasti ketahuan. Nggak mungkin. Apa itu? Sorry ya, Lasak, agak lasak ya gede. Diam deh, diam kamu. Diam. Itulah setelah ditemukan tadi itu ya si Melanie dihukum seumur hidup. Dan ini si Arif katanya dihukum 9 tahun, 15 tahun. 9 deh coba, tapi nggak tahu ya ini Belum fix coba sih. kita cari ya berapa lama. Di penjara enggak lah, kayaknya finalnya belum sih. Soalnya kan masih viral-viral lah kasusnya. Kan? Baru banget dia. 2023. Ini kasus tahun 2024. Kan? Ini kasus tahun 2024 kan? 2023. 2023. Setahun yang lalu lah. Itu masih bisa naik lah ya kan. 23 belum? Akhir 23. Nah, kasus si Melanie ini 20 tahun lalu bisa viral lagi gara-gara interview tuh tadi. Like what the hell? Kayak Kenapa? buka luka lama. Dia nggak ada pasang tampak muka sedih gitu. Akan ngerasa bersalah dia. Karena mungkin ada kelainan pas dia. Oh, dia Kalau mungkin lah ya. Dia terancam hukuman 20 tahun. Si Arif tadi, Ya, karena kena pasal berlapis kan, pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. pencurian. Itu masih kurang sih menurut aku ya. Selesai seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman mati. Tapi kalau di Apa? Indonesia ini hukuman mati Agak sulit nggak sih? Susah, mungkin segen orang tuh ya. waktu bunuh, aduh nggak jadi deh. Segen deh. Lama tapi 20 tuh. Lama sih lama, tapi kan dia masih bisa keluar dengan bebas. 20 tahun seumur dia. Aku umur 40 tahun nanti dia keluar. Iyalah. dia umur 48 dia keluar nanti. Oh iya, dia 28 tahun ya. Iya. Iya, dia umur 48. Iya sih.
lama juga sih itu ya. Tapi enggak lah, kurang ya. kurang, lebih kok bisa. Gak terasa di penjara. Apanya? Dapat ilmu deh nanti di penjara itu. Iya. Saling tebar-tebar ilmu lah mereka itu di penjara itu nanti. Oh iya, itu kan pelakunya 2 nih. Si adiknya si Arif itu berapa tahun? Sebenarnya adiknya tuh dia dibilang salah, dibilang nggak salah pun nggak juga, Soalnya dia kan soalnya nggak tahu ya iya kan. dia disuruh jemput aja, jemput Ah, abang ah. ini di hotel, pas di dalam mobil tuh sama Dito baru diceritain sama ini, aku nih ngebunuh ini kok, bantu aku lah buang mayat ini ya. Gimana Itu ya, terkejut gak sih adek? adiknya mau gila kau kan takut abangnya bunuh, bisa jadi aku juga Dia jadi korban selanjutnya ya kan. ikutin aja lah gitu. Bergetar badannya itu bawa mobil itu. Sebelah aku pembunuh. Setelah aku bunuh nih, belakang aku mayat lagi katanya. Makanya itu pasti serem banget sih. Itu mungkin adiknya di saat itu memang udah gak ada pilihan lain. Nggak akan ada pilihan. Nggak ada akan pilihan lain. Pasti mikirnya kalau aku nolak, Mungkin juga aku jadi korban dibunuh. selanjutnya Iya. gitu. Masih ada aura-aura emosinya pasti tuh abangnya. Pastilah emosi dia itu pasti Emosi takut, panik semuanya tuh. emosinya pasti yang pelaku ini tadi pasti berkepanjangan emosinya karena kayak mungkin dia udah terlanjur kesel ya sama korban tadi kan. Emosinya mungkin habis dibunuh habis itu panik tuh, paniknya berkepanjangan. Panik, ini mayatnya gimana ini katanya. Paniknya sampai rajin sholat gitu. Sampai rajin sholat. Mm-mm. Aduh, ada aja. Manusia. Oh iya, kita juga. Apa? Yang mana? Oh iya, kita juga manusia. Apa hubungannya sama pembunuh? Bunuh Enggak, iya, aku dia bilang, bilang malah manusia. Iya, Tapi kan kita juga manusia. Iya betul. Jadi intinya tuh menurut kalian sih kasus ini. Menghela nafas kali ya dua kasus tadi itu sangat mind blowing kali sih. Sesak nafas aku ini. Menurut aku sih dari kasus si Arif ini salah sih dia nggak harus membunuh ya, kayak mungkin bisa dibicarakan baik-baik atau ya itulah tadi kontrol emosi itu tadi perlu ya. Bener sekali. Kontrol emosi itu tadi sangat perlu. Sangat diperlukan sangat diperlukan karena supaya mungkin si ceweknya merongrong terus. iyalah kayak ya sih siapa sih yang nggak kesel digituin ya kan. udah berhubungan suami istri kan, cewek ini kan pasti minta, kau kayak gini kenapa nggak mau nikahin aku? Iya. Dia mungkin takut juga ketahuan istrinya lah. Makanya dia nggak pikir panjang. Mereka kan si Arif kan mau resepsi juga, Baru makanya mungkin nikah. takut dia. Takut lah dia tiba kalau diceraikan. Masih baru nikah dia batal lagi. Kan nggak mungkin dia lanjut sama yang 50-an ini kan, si RM ini kan. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya itu bersetubuh atau emang diperkosa ya. Betul, tapi kan di situ tadi katanya apa pemerkosaan ya? Ya pemerkosaan, kena Kasus pemerkosaan. Iya, pemerkosaan. Tapi menurut aku tuh salah. Dia nggak harus kayak gitu. Dia harus seharusnya dia bisa kontrol emosi dia. Nggak harus dia kayak membunuh gitu. Itu tindakan lebih dari setan mungkin. Setan bingung. Kenapa dia membunuh ya? Aku gak ada nyuruh mungkin gitu ya setan tadi tuh. Sama pas masukin koper, ini lebih gila. Lebih gila ini. Bos koper lebih gila. Gini, aku gila. Kayak lebih siapa yang lebih setan di sini? Aku setan tapi kayak Dia lebih setan. Bukan Anda si pelaku maksudnya. perlunya mengontrol emosi dan perlunya menjaga ucapan sebenarnya sama orang. Iya sih. Mulutmu harimaumu. Mulutmu Apa yang harimau. keluar itu yang kita dapatkan. Bahkan ada yang bilang lidah lebih tajam daripada silet. Setajam silet. Jadi kalau menurut ini diam kenapa sih? Menurut itu gimana sih kasusnya? Itu parah sih. Ya menurut pendapat aku nih udah nih mengajukan pendapat tadi. Menurut kalian gimana sih? Itu kan kayak hal yang harusnya kontrol emosi gitu loh. Masih bisa dibicarakan baik-baik. Iya sih, tapi kan mungkin si pelaku ini tadi karena udah Gelap mata. gelap mata dan juga mungkin dia kepepet pencurian tadi.
kepepet lah, dia butuh kepepet, duit dia itu. butuh duit untuk resepsi. Iya. Tapi mikir juga aturan nih si cewek kayak ini udah mau nikah, dia udah punya suami, mikir harusnya. Salah dua-dua sih Kalau udah sebenarnya. cinta nggak bisa mikir, Pi. Itulah Pi, cinta tadi buta Pi. Cinta membodohkan tuh, dia nggak mikir dia. Is blind. Yang bucin-bucin itu maaf lah ya yang tersinggung ya. Maaf nih. Maaf kali deh, tapi kalau udah bucin janganlah bodoh-bodoh kali ya. Kalau misalnya pacar udah Tapi jangan pego. kalau pacar udah main tangan dikit Oh. udah Udah cut ya, jangan Langsung di dilanjutin. cut off ya, cut off. break langsung. Break apa putus? Putus lah. Oh iya putus, putus. Kok break pula? Ngapain orang tuh berhenti bentar ya kan? Kan tadi belum siap tuh menurut kamu. Menurut Anda tadi apa gitu? Terus juga harusnya kayak apa ya? Bisa Dibicarakan baik-baik tadi ya kan? Bener itu. dibicarakan baik-baik, nggak langsung apa? Langsung hatsut bunuh. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya ada pembicaraan apa di dalam itu ya. Iya. Harus mikir panjang. Mikir panjang masa depannya masih Masih banyak. masih Apalagi banyak. masih 28 tahun ya. loh. Cuma nggak tuh. Sebenarnya sama-sama kasiat sih kok aku bilang. Apalagi tempat kerjanya juga bagus loh dia. Oh iya. Iya. Posisi dia bagus di posisi yang bagus ya kan? Auditori. Auditori, ya. Iya, Auditori. Istrinya kasihan lu baru nikah. Pasti dipecat kan? Iya pasti Udah dong. masuk penjara menurut lu nggak dipecat lagi. Aduh. Itu sudah jelas dipecat dong ibu. Itu sudah jelas dipecat. Nggak mungkin pembunuh dipertahankan di perusahaan awak gitu. Ada. Nggak mikir panjang ya, itu karena orang yang emosi tuh nggak akan bisa mikir bersih sih. Nggak bisa. Betul. Udah gelap mata tadi. Kalau udah emosi kan pasti kayak pikiran tuh apa yang cepat, apa yang bisa saat itu juga dilakukan, apa yang bisa dikeluarkan, apa yang bisa dilakukan, pasti kita lakukan kok lagi emosi. Betul. Itu kan ada juga tuh. Makanya kalau udah emosi tuh perlunya kontrol emosi, regulasi emosi tuh. Kadang kan kita udah kesel kali nih, kayak udah kesel kali kayak lebih baik kita tahan tapi kita melampiaskannya ke barang atau kita ke barang atau kita Ke mukul tembok. dinding, iya, di Mau muka sampai- orang kan. Mau sampai tangan kau luka pun udah tumbuh aja Jangan tembok itu. keluarin kata-kata yang gimana gitu juga. Pokoknya Inilah jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. betul. Nah, dan juga fun fact kalau laki-laki itu udah marah, perempuan tuh lebih baik diam aja. Betul. Ya kan? Yes. Betul. Iya sebenarnya dibagi gitu karena kalau laki-laki itu udah emosi dia kadang nggak tahu apa yang dikeluarkannya, jadi pas udah dan ini baru dia sadar, oh aku tadi bilangnya kayak gitu ya, rupanya aku ngakunya rupanya separah itu gitu. Jadi lebih baik diam ya daripada melawan ya. Penyesalan tadi di belakang Iya, memangnya memang kan. selalu Ya kalau di depan pendaftar bener. bener nggak salah. Iya sih Bener, betul. Daftar di mana kak? Di Unpri ya, Join Unpri ya guys. psikologi Unpri nih guys. The best choice. Bener, ada psikologi Unpri nih ya. Betul. Cinta Unpri. Terus menurut kamu deh, banyak banget iklannya ya. Agak banyak. Walaupun nggak di endorse ini ya kan. apa ya, menurut aku itu kayak ya seharusnya itu balik lagi ke awal, dia nggak seharusnya ngebunuh. Kayak ya itulah tadi, masih banyak jalan lain yang akan dia lewati. Ya kalau udah kayak sekarang gini kan udah dia ngebunuh, ya udah sekarang nanti gede nggak ada lagi, Gak ada yang nggak ada iya. Rumah tangga hancur, keluarga iya. Itu karena kelakuan dia tadi itu bisa jadi track record gitu loh. Mungkin orang bakal ngejudge dia yang Enggak. Terus enggak gitu. orang-orang sekitarnya juga pasti kena. Udah kena stereotip Stereotip orang yang orang itu. buruk-buruk gitu. Istrinya, mantan istri juga termasuk kena itu. Mungkin lah. Bisa pasti sih. Pasti kena. Pasti kena dampak dari calonnya itu tadi. Iya, istrinya misalnya kayak Di zaman orang istrinya mau lamar kerja, Satu-satu bu, tunggu bu. waktu si istrinya mau lamar kerja Mungkin lagi, dong. nanti si istrinya kan interview nanti. Iya sih. tengok iya. Berhubungan dengan siapa? Punya hubungan dengan siapa maksudnya? Nanti kan kena, kamu nanti kemarin tuh pernah berhubungan sama Iya. Pas sebenarnya nggak salah kan? Itu orang langsung kayak Ya itu ada di mungkin gitu stereotip ya gitu kan, ya. karena stereotip buruk itu tadi. Iya bener. mikirin orang nggak bisa kita kontrol. Sih.
Kalau misalnya udah kena Udah kayak gitu pasti pemikirannya udah negatif terus Iya. Pastilah kalau Walaupun bisa. emang nggak salah ya, nggak keluarga juga nggak salah. Adiknya juga termasuk menurutku sih. Kasian sih adiknya. Kasihan, karena dia serba salah kalau dia bilang nggak mau aku bang apa nggak ada Karena masih emosi tadi ya kan. Iya. Kok diam aja, bantu aku. Pasti mungkin aku sangkanya ada penolakan awalnya pasti. Kok diam aja, timbang kau yang kubunuh kayak gitu. Pasti adiknya pertama nolak ya kan Iya. langsung oh ya yuk kan nggak mungkin kayak gitu ya Iya. kan. Nggak mungkin Ya langsung kan mau. soalnya diceritainnya pasti baru di dalam mobil. Oh dalam mobil ada cerita Iya, baru juga. diceritain. Dia bawa mayat kan. ini aku bawa mayat apa Kau jangan ini ya, jangan cerita kemana-mana. Ini rahasia kita berdua aja. Pasti kan kayak gitu. Pastilah. Pasti lah. Adiknya pun mati ketakutan itu, nggak tenang itu hidup adiknya. Kasian loh. Tidur pun tak bisa. Nggak bisa lah Nggak tidur. tenang ya. Oh ya. Oh ya tunggu. By the way adiknya juga dijatuhin hukuman. Dari Kita lihat ya, adiknya kena hukuman mungkin nggak sih? kalau misalnya kena hukuman mungkin paling ringan lah. Tapi kasihan. Ya pasti beda lah. Adiknya kan cuman apa aja membantu dia. Pasal apa gitu. Tapi pasal si pelaku ini termasuk ke dalam pembunuhan berencana nggak sih? Enggak Enggak ya? enggak sih, enggak berencana sih. Oh iya. Itu, karena emosi dia tadi itu langsung lah. Iya sih. Langsung set. Itu langsung deh ya kan. Nggak ada pembunuhan berencana lagi. Kita lihat ini adiknya kena hukuman apa sih? Apa ya dibilang di sini? Kayak belum ada lah. Masih Enggak, iya baru abangnya aja kan. Iya. Baru si Arif itu aja kan. malah rip Kasian lah. Walarip. dan santai sih ada punya weh Dan dicontoh. kalau ada apa-apa pikirin dulu banget Iya. Nggak ada kan? Mikirin masa depan kalian. dia terancam 20 tahun juga loh karena dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Speechless. Karena dia ngebantu ngebuang kopernya itu ya. Is- Ngebantu ngebuang kopernya. adalah hukum biasalah hukum di negeri Wakanda forever ini ya. Negeri konon. goreng sih Agak masih ini menurun. Bersama-sama 20 tahun. Aduh, mau bunuh. Sama-sama 20 tahun. Sama masaan. Soalnya karena ngebantu. Sih, tapi koper padahal kalau kebantu doang bisa kena 20 tahun. Janganlah aku bantu orang. Enggak lah, membantu tetap wajib ya. Benar. Tapi jangan yang negatif tuh tinggal. iya dibuang di cut off Iya. Karena itu sangat toxic ya. yang beritanya nanti muncul deh nanti tring Oh, nanti gitu ada ada nanti highlight ting 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 Kayak mau capek lagi. Ini udah nggak terasa ya, udah 44 menit juga kita berbincang-bincang tentang kasus penemuan mayat Pembunuhan mayat dalam dalam koper. koper. Ada 2 kasus nih yang kita angkat nih. Satu yang di luar, satu yang di dalam negeri. sama-sama sih dalam koper tapi beda caranya. Yang satu diringkus doang. Satu diringkus, tapi sama-sama salah sih keduanya. Jadi intinya itu jadi udah. Adalah Jadi inti silahkan Bu Maliha. Jadi intinya tuh pokoknya kalau di emosi pentingnya Regulasi emosi, menahan emosi kita, kontrol emosi. pentingnya menjaga perkataan ke orang karena kita nggak tahu perkataan itu tuh Sakit nggak di hati dia? nggak bisa ngebangkitin emosi dalam diri orang itu atau enggak. Terus tuh Salah cakap ngomong sama psikopat cetet gitu mati ya. Mak. Pip. Dan masuk ke agresivitas itu lagi bahwa emang bener ya nggak ada yang sangka bahwa dalam diri kita manusia ini punya insting membunuh. Kalau Betul. di keadaan darurat, ketika kita lagi marah, lagi panik, lagi banyak tuntutan emosi dan mau ngebunuh itu Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Betul sih kata Bu Rianda. Iya bener kan. Bener. Oke, sekian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga suka. Semoga suka dengan video kami ini. Iya maaf ya ini kayaknya banyak ngebacotnya aja sih sebenarnya. Iya.
agak banyak ngebacot. Iya. Dadah. Dadah semua. Thank you. Thank you. Makasih udah nonton nanti ya.